Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi bersama kami di program Teman Ramadan. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian, dan pastinya bagaimana kabar puasa kalian? Apakah puasa kalian sah atau tidak nih? Usahain sah ya teman-teman. Soal tinggal hitungan jari lagi nih. Tinggal hitungan jari lagi kita bakal kedatangan Lebaran Idul Fitri. Ngomongin tentang Lebaran Idul Fitri nih teman-teman. Teman-teman udah beli pakaian baru atau belum? Apakah teman-teman sudah membeli berapa style nih? Atau teman-teman sedang di dalam perjalanan nih, jangan-jangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan teman-teman sekalian kesehatan dalam menjalani ibadah puasa pada tahun ini dan memberikan keselamatan bagi teman-teman yang sedang melakukan mudik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode sebelumnya kita masih membahas tentang 10 terakhir bulan Ramadan, tapi cuma sedikit teman-teman. Nah, pada episode kali ini kita masih mau ngebahas tentang 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi gini Habib, di siaran berita acara televisi nih Habib, sudah rame diberitakan di mana-mana Habib. Macet di mana-mana katanya Habib. Cipali macet, Jagorawi macet, semua tol macet Habib. Penuh dengan mereka teman-teman kita yang sedang dalam perjalanan menuju kampungnya masing-masing. Tiket bis habis Habib, tiket pesawat juga pada mahal Habib, ya kan? Terus saking hebatnya teman-teman nih, demi menjaga silaturahim mereka mudik dengan satu motor, ada yang ceng 3, ceng 4, ceng 5 Bib. Jadi satu motor ramai-ramai Bib, banyak orang. Terus mereka juga belum bawa kardusnya, oleh-oleh bakal keluarga, koper segala macam Bib. Dan mereka lakukan semua itu demi silaturahim dalam keadaan puasa lagi Bib. Sebenarnya ada nggak sih Bib keutamaan tersendiri bagi mereka yang berusaha untuk menjaga tali silaturahim mereka pada keluarga mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Teman-teman, yaitu yang mengikuti acara Teman Ramadan bersama Al-Hawta Al-Jindaniyah, berbicara tentang apa yang tadi disampaikan, jalanan macet dengan orang yang mudik. Para pemudik yang dimuliakan Allah, kemacetan itu adalah ajang untuk kita menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Di tengah kemacetan, sibukkan diri kita dengan membaca Al-Qur'an. Gak hafal Al-Qur'an? Saya rasa semua orang hafal Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Satu surat Al-Ikhlas yang kita baca, Nabi SAW bilang, surat Al-Ikhlas ta'adidu thuluthul Quran, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahih, bahwasanya surat Al-Ikhlas satu kali dibaca oleh seseorang itu pahalanya seperti sepertiga membaca Al-Quran, seperti membaca Al-Quran sepertiga mushaf, sepertiga Al-Quran. Artinya kalau dibaca 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran. Kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak lebih dari 5 detik. Tidak lebih dari 5 detik. Ketika kita baca suratul Ikhlas 2 kali 10 detik. 3 kali 15 detik, kita dapat 1 kali pahala hatam Al-Quran. Ya. Dan kalau kita baca di 60 detik 1 menit, kita dapat pahala 2 kali hatam Quran. Kemacetan ini tinggal hitung berapa jam. Berapa jam. Ketinggalan kita di bulan suci Ramadan daripada hatam Al-Quran, bisa kita kejar di perjalanan mudik itu. Pahalanya. Dengan membaca surat Al-Ikhlas di perjalanan dengan jumlah yang banyak. Sesuai dengan perjalanan kita itu, baca surat Al-Ikhlas, kita dapat pahala menghatamkan sekian puluh kali hatam Al-Quran. Itu bisa kita lakukan. Maka itu selalu saya katakan kepada teman-teman, jangan kita mengeluhkan kemacetan. Jadikan itu sebenarnya kembali kepada sudut pandang masing-masing orang. Ada orang yang melihatnya ini kemacetan sebagai bencana. Ada orang yang melihatnya sebagai anugerah. Ya. Kembali kepada sudut pandang masing-masing orang. Tapi orang yang bisa melihat itu sebagai ajang untuk meraih pahala. Katakan, di perjalanan di tengah kemacetan dia bisa berbagi air kepada motor yang di sebelahnya, ya kan? Dia bahkan bisa sebagaimana tujuannya untuk menjalin tali silaturahmi
di kampung halaman, di kota tujuan, dia juga bisa menjalin silaturahmi, perkenalan, menjambung ukhuwah al-islamiyah kepada kawan-kawannya di tengah kemacetan itu yang sama-sama seperjalanan, masing-masing dengan tujuannya. Sambil di tengah jalan dia bisa ngobrol, nungguin kemacetan, saling mengenal satu sama lain. Pastinya mereka yang mudik orang-orang Islam juga. Iya kan, mayoritas orang-orang Islam bisa saling mengenal, bertambah lagi saudara kita kaum muslimin satu sama lain, saling menasehati, saling mengingatkan di perjalanan, saling berbagi. Kayak tadi dibilang, ya ada yang gonceng 3, gonceng 4, gonceng 5, Masya Allah. Kebetulan Abdillah pulang kampung motornya sendiri aja, ngelihat yang berlima, ayo deh, walaupun mungkin beda tujuan, tapi kan jalannya ini sama-sama dekat, ada satu arah kepada tujuan tertentu, satu arah, boleh ikut di sini, saling bahu-membahu, dan itu pahala. Nabi SAW bilang, kita ngangkatin barang orang ke atas kendaraannya itu sedekah. Nabi bilang begitu. Kita bantuin orang untuk bisa naik ke kendaraan, itu sedekah. Ngikut nganter orang, Nabi SAW itu sering kali ngebonceng orang di perjalanan, sering kali ngebonceng orang. Sampai di perjalanan itu berapa banyak yang dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Usamah bin Zaid, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi kadang pulang dari satu tempat bersama para sahabat yang ngelihat ada pejalan kaki, ayo ikut sini, dibonceng sama Nabi. Nabi itu waktu pakai keledai atau pakai onta. Terkadang beberapa orang yang malu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi nggak malu ngebonceng orang. Nah, katanya ini hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita mudik. Ketika kita mudik, baik itu dengan kendaraan mobil kita atau motor, kita ngelihat orang yang kesusahan yang perlu kita bantu, kita bantu. Terus juga niatkan ketika kita menyambung tadi, ketika kita mudik itu sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Saya rasa mayoritas orang pulang ke kampungnya untuk mencari orang tuanya, untuk ibaratnya sungkem kepada orang tuanya, cium tangan, memeluk orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Betapa besar pahala Allah bagi orang-orang yang semacam ini. Ya, maka itu kalau ditanya apa keutamaan orang-orang yang bela-belain menjaga tali silaturahmi dengan mudik, ya memang sepatutnya demikian. Dia merantau selama berbulan, selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya pastinya dengan kembalinya dia ke kampung halaman itu merupakan oleh-oleh terbesar yang membahagiakan kedua orang tuanya. Gak usah mikir bawa uang, gak usah mikir bawa bawa oleh-oleh, gak usah. Dia adalah oleh-oleh terbesar bakal kedua orang tuanya di kampung. Iya, pulang aja udah gembira kedua orang tuanya. Subhanallah, rezeki diberkahin oleh Allah. Dalam bulan Ramadan, saat-saat Lebaran, rezeki diberkahin oleh Allah. Orang-orang ini kan merantau karena ingin mencari rezeki bagi keluarganya di kampung halaman. Tapi lihat subhanallah, saat Lebaran itu orang tua di kampung halaman rumahnya penuh dengan anak-anak yang pada merantau semuanya. Rezeki dari mana? Allah yang datangkan. Subhanallah. Dan itulah yang merupakan keindahan Islam yang mungkin nggak kita dapetin di tempat yang lain. Inilah keindahan yang mesti kita jaga, kita lestarikan. Dan juga dalam perjalanan mudik, jangan lupa jangan lupa kita baca doa supaya perjalanan kita selamat. Itu yang penting. Ya, terus juga tips dari saya kalau kita mau mudik itu sebelum keluar dari rumah kita sholat 2 rakaat. Namanya sunnatus safar. Ya, terus kita baca doa. Ya bismillah tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terus jangan lupa sedekah. Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Bersegeralah dengan sedekah karena bala nggak bakal bisa ngelangkain sedekah. Artinya kalau kita sedekah sebelum jalan, insya Allah di perjalanan kita dijaga oleh Allah dari kecelakaan, dari mara bahaya semuanya. Itu sedekah tiap pagi, jangan pernah luput. Jangan pernah luput, kita sedekah. Mau jalan kita sedekah. Alhamdulillah yang menerima sedekah kita banyak. Di pinggir jalan itu berapa banyak bahasanya tuh yang mengatur jalan di persimpangan. Kasih mereka sebagai bentuk sedekahnya kita dijaga selama perjalanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga tradisi kalau Lebaran nanggok. Ya, itu menurut saya adalah tradisi yang baik yang perlu dilestarikan. Bagaimana? Itu kan sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Terus juga anak-anak begitu bahagia
dengan menerima itu semua. Saya kalau kasih nasihat nih, ceramah saya sekarang nih, yang apa namanya, yang sekarang didengar oleh banyak orang. Habis mendengar semua lupa, ya kan? Wajar. Tetapi coba tangguhkan yang kita kasih ke ponakan kita, anak kita, bakal dilupain? Enggak, ditunggu sampai tahun depan, ya kan? Tapi pesan-pesan nasihat boleh jadi dilupakan, tapi tangguhkan yang kita kasih itu nggak dilupakan. Dia bakal lebih sayang lagi sama kita, lebih cinta lagi sama kita, ya, dan lebih erat lagi menyambung tadi silaturahmi dengan pamannya, dengan sepupunya, dengan keluarganya, melalui cara semacam itu. Dan itu bukan hal yang tercela, itu merupakan sedekah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita lestarikan, ya, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga lain dari itu, ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Apa itu rambu-rambu yang kita harus patuhi? Kita kan ketika berjumpa dengan keluarga kita, ayo jaga kehormatan kita, tutup aurat. Kita tutup aurat. Ya, kita tahu hukum kok. Aurat laki-laki bagaimana, aurat perempuan bagaimana. Ya, silahkan kita mau bersilaturahmi, kita mau apa namanya, menyambung tali silaturahmi, berjumpa, tertawa bahagia, melepas kerinduan, tetapi juga rambu-rambu jangan kita langgar. Aurat kita jaga. Ya, aurat seorang laki-laki, aurat seorang perempuan, ya, kita tutup aurat kita. Terus juga jangan kita salaman dengan lawan jenis yang tidak halal dengan kita. Nabi melarang itu. Nabi melarang itu. Alhamdulillah ada kearifan lokal yang diajarkan oleh orang-orang tua kita di Indonesia ini. Tahu apa? Ketika kita tidak bersalaman dengan apa namanya, dengan yang tidak halal, kita diajarin sebagai gantinya apa? Ini begini nih. Ini budaya kita yang mungkin di tempat lain kita nggak dapetin loh. Di Timur Tengah atau lain sebagainya. Ini budaya Nusantara yang saya rasa harus kita lestarikan. Kita harus berbangga dengan ini. Kita nggak harus salaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya kita. Kita ganti dengan bentuk penghormatan yang amat sangat luar biasa ini. Kita letakkan telapak tangan kita satu sama lain. Kita tundukkan kepala kita sebagai bentuk cinta dan hormat kita. Dan saya rasa ini cukup sebagai ganti salam yang memang berjabat tangan yang memang dilarang oleh agama kepada lawan jenis yang tidak halal. Ya, itu yang saya rasa perlu kita perhatikan. Terus saling mendoakan satu sama lain dan saling memaafkan. Saling memaafkan. Nah, ini hal-hal yang semuanya begitu indah di dalam acara mudik Lebaran. Dan pastinya Nabi Muhammad SAW kalau melihat ini pun beliau akan tersenyum bahagia ketika melihat umatnya saling memaafkan, saling menyambung tali silaturahmi, saling tertawa bahagia, saling berbagi, saling berbakti kepada kedua orang tua di dalam mudiknya itu, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya rasa perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Nah kan Bib, pastinya ada nih teman-teman kita yang mereka nggak mampu buat mudik, ataupun gara-gara ekonominya yang seret, atau emang dia nggak punya kampung, emang dia tinggal di kampungnya itu, Bib. Nah, gimana mereka menghidupkan malam-malam Id, Bib? Apakah dengan takbiran atau membayar zakat? Itu gimana? Nah, itu juga yang mungkin saya ingatkan. Zakat jangan sampai kita luput ketika kita mudik. Ya, usahakan zakat kita, zakat fitrah terutama, jangan kita lupakan. Tunaikan zakat kita di kampung halaman kita dengan sebaik-baiknya. Terus bagi mereka yang nggak mudik, di tempat mereka tinggal, ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Tahu apa? Salah satu hal utama, ini hal utama bagi mereka yang tidak mudik adalah menjaga keamanan kawan-kawannya, saudara muslim yang sedang mudik. Ya, dia di rumahnya dia nggak mudik, tetangganya sedang mudik. Nah, tugas dia menjaga keamanan rumah tetangganya. Dan itu ibadah bakal dia. Pahala. Kalau nggak ada orang-orang yang semacam ini yang mudik nggak bakal nyaman. Ya kan gitu. Nah, ini juga dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keamanan rumah orang-orang yang mudik. Ya. Menjaga kehormatan mereka orang-orang yang mudik. Dengan melindungi rumah mereka, menjaga rumah mereka, mengurus
rumah yang diamanatkan ketika ditinggalkan oleh penghuninya saat mudik, begitu, dan lain sebagainya. Ini saya rasa hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang tidak mudik. Nah, dan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di malam takbiran, ya kita semua tahu yang dianjurkan adalah banyak bertakbir. Namanya juga malam takbiran. Kita bertakbir dan juga menunaikan zakat. Zakat fitrah itu yang afdal di malam takbiran. Kita bagi kepada fakir miskin yang berhak dari golongan 8 itu di malam hari raya. Terus selain daripada itu ya bersiap untuk sholat Id, untuk sholat hari raya. Kita itu dianjurkan malam Id itu kita warnai dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan tahajud, dengan ibadah. Ya minimal sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah seperti yang saya katakan. Ya, itu yang harus dilakukan. Kemudian seperti tadi saya bilang zakat, kemudian juga menjaga bertakbir dan menjaga melindungi rumah-rumah orang-orang yang penghuninya sedang mudik agar dijaga keamanannya sekian lama itu, ya, sehingga terjadilah hubungan yang indah antara tetangga satu sama lain. Kata ini saya rasa beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita mudik atau ketika kita tidak mudik. Juga ada lagi yang perlu kita perhatikan bagi orang-orang yang nggak mudik. Dia bisa menjalin silaturahmi dengan tetangganya. Dengan apa? Ngeliwat bareng. Iya, ngeliwat bareng. Ya, itu kan juga ajang untuk menyambung tali silaturahmi. Kalau yang pada mudik menyambung silaturahmi dengan keluarganya yang jauh, yang tidak mudik dengan tetangganya. Dan ini juga ajaran Nabi Muhammad ketika kita berbuat baik dengan tetangga kita. Ngeliwat bareng, duduk bareng, ngobrol bareng. Terus juga bagi yang nggak mudik, ataupun ya yang mudik, jangan putus berzikir kepada Allah. Sebab tahu gak, orang yang kita kalau pengen tahu puasa kita itu diterima oleh Allah atau tidak, bukan dilihat pada masa bulan Ramadan. Itu akan terlihat setelah bulan Ramadan. Orang yang puasanya dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah, akan nampak di dalam perilakunya setelah Ramadan. Nah, ini berlaku bagi yang mudik, yang nggak mudik. Artinya baju yang udah dicuci dari dosa, baju yang udah dicuci dari kotoran, tubuh yang telah disucikan dari dosa, beda sama baju yang belum dicuci. Baju yang udah dicuci makin bersih. Demikian juga orang yang udah dicuci dari dosa, dibersihkan, makin dia bercahaya, bersinar, makin dia sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, makin dia berlinang air matanya untuk Allah, makin luluh hatinya, makin dia istiqamah. Nah, ini semuanya berlaku bagi orang yang mudik maupun yang tidak mudik. Itu semuanya akan nampak setelah bulan suci Ramadan. Dan juga ini Beb, tentang pakaian baru nih Beb. Biasanya kalau udah pengen lebaran nih Beb, diskon baju udah setengah harga nih Beb. Oh, biasanya ibu-ibu udah ramai tuh ngerumunin toko-toko baju tuh Beb. Nah, kan pastinya ada juga teman-teman kita yang nggak mampu beli pakaian baru Beb. Apakah ada yang bisa diperbarui di dalam dirinya Beb selain pakaian versi agamanya? Cakep banget. Saya punya tips dan usulan bagi setiap orang yang mampu. Ya, kalau beli pakaian bakal Ramadan jangan beli satu, mumpung diskon. Iya, mumpung diskon. Belinya berapa? 2, 3 sekalian. Satu bakal dia pakai, satu bakal dia berbagi kepada orang lain. Iya, cari tahu tetangganya yang yatim, keluarganya yang susah, orang-orang yang nggak punya baju lebaran, beliin. Mumpung lagi diskon. Jangan takut miskin, rezeki bakal digantikan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jadikan itu sebagai program yang baru bakal kita. Apa itu? Ketika beli baju lebaran, jangan beli satu, beli yang banyak. Bakal yang kita pakai, ya cukup 1, 2 lah. Yang anak kita pakai cukup 1, 2. Selebihnya sisanya, bagi-bagi bakal orang. Ya, saya malu mengatakannya, tetapi daripada nggak sama sekali. Walaupun seperti saya katakan, ya kita malu mengatakannya. Tetapi ya mau bagaimana? Ya, baju-baju bekas kita berikan kepada orang lain. Ya, seperti saya katakan, malu mengatakannya, tetapi daripada nggak sama sekali. Gitu, kita juga nggak bakal numpuk baju sampai penuh kan, nggak dipakai. Gitu, nah yang nggak kita pakai, kumpulkan dari sekarang bulan Ramadan, jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Nanti ya kalau kita kasih bulan Syawal, ya pahalanya pahala biasa. Tapi kalau kita baginya di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baju-baju yang udah nggak kita pakai dan udah kita gantikan dengan baju baru, itu baju-baju lama kita kasih orang lain. Kita kasih orang lain. Walaupun yang lebih baik baju baru juga kita berikan kepada orang lain. Makanya.
Alhamdulillah teman-teman telah kita dengarkan penjelasan secara terperinci full fase-fase yang ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah tadi telah dijelaskan secara jelas oleh Habib tentang 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, terima kasih banyak Habib telah menyisihkan waktunya bagi kita untuk sharing-sharing, duduk bersama kami. Sungguh Habib ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami Habib. Gimana teman-teman, asyik bukan berbincang bersama kami di program Teman Ramadan. Teman-teman, saya mewakili keluarga besar Al-Hautu Al-Jinaniyah dan kru-kru yang bekerja di program Teman Ramadan. Kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam program-program yang ada di Al-Hautu Al-Jinaniyah. Dan maaf teman-teman apabila ada kekurangan dari kami pelayanan bagi teman-teman sekalian. Mungkin Habib ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Ramadan? Yang ingin saya sampaikan, Ramadan berlalu, tetapi semangat Ramadan nggak seharusnya ikut berlalu. Ramadan bulan pelatihan. Setelah Ramadan, orang-orang yang lulus dilatih akan hidup dengan pola yang baru. Dengan pola Ramadan. Kita selama bulan suci Ramadan dilatih, dibiasakan bangun sebelum subuh untuk sahur. 30 hari. 29 atau 30 hari. Kita terbiasa bangun katakan setengah jam sebelum subuh. Udah terbiasa, harusnya udah otomatis. Berlalu Ramadan, sahurnya nggak ada memang. Tetapi bangun malamnya harusnya tetap ada. Karena kita udah terbiasa. Kita selama bulan Ramadan dilatih untuk sholat witir 3 rakaat berjamaah. Berlalu Ramadan, jamaahnya mungkin udah tidak ada. Berjamaahnya mungkin sudah tidak ada. Tetapi sholat witirnya tetap dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita selama bulan Ramadan dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Al-Quran tetap ada, sekalipun Ramadannya telah berlalu. Ya. Kita dididik selama bulan suci Ramadan untuk berbagi. Betul, Ramadan berlalu, tapi fakir miskin di tengah kita juga masih banyak yang perlu kita perhatikan. Kita dididik selama bulan suci Ramadan untuk memperbanyak sholat. Sholat tarawihnya dengan berlalunya Ramadan juga ikut berlalu. Tetapi sholat-sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad masih tetap banyak yang bisa kita lakukan. Seperti sholat duha, sholat witir 11 rakaat, ya, qobliyah dan ba'diyah, serta sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya, terus juga terakhir yang ingin saya sampaikan, di bulan Syawal, kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan dilanjutkan dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka baginya pahala fakana lahu kasiyamad dahar, seperti puasa 1 tahun penuh. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani wa ghairuh, kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh, keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, sebagaimana di dalam riwayat yang lain. Artinya puasa 6 hari di bulan Syawal ini jangan kita tinggalkan, lakukan. Adapun yang ingin saya sampaikan terakhir adalah saya ucapkan kepada kaum muslimin sekalian, minal aidin wal faizin, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan selamat menjadi orang-orang yang berhasil dilatih menjadi manusia bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari raya yang sesungguhnya bukan untuk mereka yang pakai pakaian baru, tetapi hari raya yang sesungguhnya bagi mereka yang lulus dilatih di bulan Ramadan menjadi orang-orang bertakwa. Hari raya yang sesungguhnya bukan untuk mereka yang tampil dengan mobil baru atau pakaian baru, tetapi hari raya yang sesungguhnya bagi mereka yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang bertakwa kepada Allah taala. Dan orang-orang yang semacam ini yang layak bergembira di hari kemenangan, dia yang menang, dia yang berhasil, ya, itulah hari kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, saya dengan Abi Abdullah Ahmad, saya izin untuk undur diri dan saya mewakili seluruh keluarga besar Al-Hauta Al-Jidaniyah. Kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, saksikan program Al-Hauta Al-Jidaniyah lainnya tetap di channel Al-Hauta Al-Jidaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.